Takdir hidup adalah keniscayaan, maka jalanilah dengan ikhlas tanpa merutuki nasib. Sebab keinginan manusia terkadang berbeda dengan ketetapan Sang Pencipta. Lita di Jakarta adalah Lita yang menerima takdir bukan sebagai pebalet, juga bukan lagi menjadi model. Ia sendiri tak pernah menyangka jika kereta nasib menyeretnya ke dunia akting. Ternyata diajakin casting gitu kan ya, sinetron. Terus akhirnya aku kenal lagi lah dunia acting gitu, dan ternyata suka juga gitu. Jadi ya banyak hal-hal baru yang sebenarnya nggak kepikiran dulunya. Sebenarnya kalau cita-citanya apa? Penari gitu. Walaupun emang sebenarnya profesi penari itu sendiri di Indonesia kan sebenarnya belum terlalu diakui ya. Kalau di luar tuh kita jadi penari aja itu sudah bisa sangat menjanjikan lah profesi itu. Cuman aku memang sukanya nari gitu. Ternyata ada beberapa hal yang buat aku jadi berubah jalur dan cara berpikir gitu. Akhirnya di sini gitu. Saat pertama saya pernah pergi ke Jakarta, itu saya melihat dia ikut casting. Jadi kalau misalnya mau nepotisme, misalnya dia menempuh jalur yang instan, yang cepat, itu ada beberapa teman mungkin yang bisa membantu kami untuk memuluskan jalan dia, misalnya Kompas gitu ya, tidak usah melalui prosedur yang berbelit tapi langsung. Tetapi dia nggak mau, dia menolak, dan saya hormati, saya hargai keputusan dia, dan saya pun juga tidak mendidik anak saya dengan cara instan. Saya biarkan dia secara alami, dan tidak setiap casting itu berhasil kan. Nah, bisa dia tidak diterima, dan itu ternyata proses seperti itu yang tidak pernah saya sadari gitu, bahwa ternyata untuk bisa mendapatkan peran gitu seorang artis itu sebenarnya kalau mengikuti prosedur dan mekanisme yang benar itu tidak mudah. Dalam hangat kereta nasib, Lita terdiam menikmati perjalanan yang sama sekali tak pernah ia duga ini. Lita yang kala itu masih duduk di bangku SMA sempat berontak dan menghentikan laju kereta nasibnya. Namun tiada kuasa ia melakukannya karena semakin lama Lita bagai terduduk lekat di kursi nasibnya. Jadi motivasi awal saya itu kan ya cuman yang aneka itu, roadshow. Jadi waktu itu saya sama sekali nggak ada kepikiran untuk main sinetron, acting aja nggak pernah, mentok juga drama di sekolah ya kan. Jadi saya nggak ada keinginan untuk sinetron awalnya, jadi hanya show-show aja. Beberapa kali diajak casting, sempet saya nggak mau karena memang bukan nggak mau sih, bentrok sama sekolah. Jadi tetap saya pesannya orang tua saya kan tetap sekolah yang penting ya, lulus SMA dan kuliah pun saya sarjana gitu. Orang tua saya nggak mau saya sampai nggak kuliah atau sampai berantakan pendidikannya hanya untuk karir, karena waktu itu kan saya masih kecil. Jadi buat saya kalau ditolak-tolak casting itu waktu itu masih bukan sesuatu yang mengganggu, nggak masalah buat saya karena memang itu bukan tujuan utama saya gitu. Saya dapat waktu itu iklan Rexona itu sama Nicholas Saputra dong, dia sudah bintang kan, waktu itu kan saya belum, itu juga iklan pertama saya masih gitu ya, masih kecil lah, nggak ngerti apa-apa, syuting bareng Nicholas Saputra. Itu sesuatu yang menggemparkan, waduh heboh gitu kan, syuting sama Nicholas Saputra. Waktu itu dia lagi booming, Ada Apa Dengan Cinta lagi naik tuh, bangga kan, saya senang. Kesempatan sudah di depan mata, maka meraih kesempatan itu menjadi keharusan. Lita mengambil kesempatan ini dengan bertaruh keyakinan bahwa momen tak akan pernah datang dua kali. Pemicunya gara-gara aku menang cover girl itu, dan aku dikontrak sama salah satu sponsor yang tadi aku sempat bilang untuk roadshow. Aku pengen ambil kesempatan itu karena waktu itu nggak seperti sekarang kayaknya kesempatan lebih banyak ya, anak-anak SMP, SMA juga untuk dia mau terjun ke dunia ini tuh lebih gampang gitu. Nah waktu itu kesempatan kayak gitu itu apalagi untuk saya yang tinggal di daerah itu Surabaya itu itu jarang-jarang, nggak datangnya nggak sering gitu. Jadi buat saya begitu ada kesempatan itu saya harus ambil, dan memang saya lagi panas-panas ya mengenal dunia modeling dan lagi tertarik ya gitu. Akhirnya ya saya belain, saya kepengen ambil kesempatan roadshow itu, dan mami bilang oke, setahun kan di kontraknya. Setahun pertama itu kayak pembuktian lah gitu, kamu bisa nggak nih dilepas, karena itu baru pertama kali saya tinggal jauh dari orang tua.
Ternyata selama setahun saya menunjukkan bahwa saya aman gitu. Akhirnya begitu saya minta izin untuk lanjutin kuliah di Jakarta karena memang dapat tawaran syuting sinetron, dikasih gitu. Kalau masalah gitu kita nggak pernah tahu dia cita-cita kepengen apa ya. Hanya memang dia bidangnya memang di show-show gitu ya. SMA kelas 1 dia hijrah ke Jakarta ya. Dan kebetulan keluarga Om kan semua di Jakarta. Dia tinggal di rumah kakak sementara. Momen yang ia sambar dikala dirinya menjadi mahasiswa itu ternyata berbuah manis di belakang hari. Sejak mengambil tawaran tampil di depan kamera, maka Lita menjadi mahasiswi yang memiliki kocek lumayan tebal. Ia bisa menghidupi kehidupannya di Jakarta, juga membayar kuliah, dan semua ini membawa kebanggaan tersendiri. Setelah itu jadi latah, tawaran iklan jadi ada terus gitu. Abis itu saya iklan Sunsilk, di kontrak sama Sunsilk. Terus ada Tim Tam biskuit itu, kok jadi saya udah seneng aja gitu. Dari iklan mungkin ada orang yang lihat saya di iklan, saya dipanggil sama MD Entertainment itu PH, yang akhirnya sampai sekarang saya dikontrak di situ. Saya suka terkaget-kaget karena secara formal dia tidak pernah mendapatkan pendidikan teater ya. Tapi saya melihat dia mampu berperan dengan bagus sekali, khususnya untuk hal-hal yang misalnya perlu acting yang harus sampai mengucurkan air mata. Itu selama ini saya tahu yang Ferry tidak membutuhkan alat bantu untuk mengeluarkan air dari matanya, itu otomatis gitu. Padahal sehari-hari dia bukan anak yang cengeng ya. Dia bukan anak yang cengeng, dan dia bukan anak yang sensitif atau melankolis. Verita tuh anaknya yang justru menurut saya kadang-kadang agak cuek ya. Menjadi bintang iklan, Lita menemukan kenyamanan karena syuting tak berlama-lama dan mendapat bayaran besar pula. Di atas kertas, wanita smart ini boleh dikata sudah berada di zona nyaman. Namun bukan Lita namanya jika terdiam, tenang, dan menikmati segala gemah ripah tanpa perlu resah. Maka meloncatlah Lita ke dunia sinetron, dunia penuh tantangan yang membuatnya merasa belum jadi apa-apa. Disitulah saya mengalami pembelajaran acting dalam arti yang sesungguhnya. Kalau yang sebelumnya kan actingnya acting standar ya. Di sini tuh berat. Saya tuh ada adegan saya diperkosa, itu kan memerlukan acting yang cukup berat ya. Ketika keberhasilan diraih, maka sebenarnya di situ ada tanggung jawab, karena tiada keberhasilan tanpa kesungguhan, dan semua itu bermuara pada tanggung jawab. Seperti Verlita Evelyn yang menjadikan tanggung jawab sebagai biduk jiwa untuk merenangi segala tantangan. Dan saya dikasih kesempatan untuk memilih, itu jadi kayak tanggung jawab justru buat saya, karena ini pilihan saya harus menunjukkan bahwa pilihan saya ini benar gitu. Jadi memang saya orangnya kayak gitu sampai detik ini gitu. Jadi kalau saya udah memilih sesuatu yang saya tahu sebenarnya itu tidak sejalan, nggak selaras dengan pikiran orang tua saya, tapi saya kekeh mengambil keputusan itu, saya termotivasi untuk menunjukkan bahwa pilihan saya itu benar. Jadi saya justru sungguh-sungguh mengerjakannya gitu, dan itu jadi buat saya kalau ada tiba-tiba lingkungan yang masuk ke lingkungan yang ngerokok, saya nggak ngerokok sampai detik ini. Setahun dia sekolah dan menunjukkan sejalan dengan karirnya yang menurut saya bagus lah. Dan Verita tetap berada di dunia entertainment, tapi dia tetap tumbuh menjadi anak yang jauh dari persepsi orang yang negatif terhadap seorang artis, misalnya glamoris. Dia tidak glamor, dia tetap hidup sederhana, dia tidak tertarik atau tergila-gila dengan barang-barang yang mewah, karena itu adalah awal dari cara hidup yang sesat. Om percaya ya sama Om punya anak, Om juga percaya sama Verlita. Dia pasti dia lakukan apa yang pantas dia lakukan. Jadi Om yakin Verlita anaknya pasti nggak mungkin macam-macam. Kita nggak boleh ada perasaan kayak gue lebih senior nih.